Halo Bapak dan Ibu, di video kali ini kita akan membahas materi terakhir pada modul ini, yaitu menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Coba Ibu dan Bapak pikirkan sejenak, kira-kira apakah sekolah Ibu dan Bapak sudah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid kita belajar atau untuk Ibu dan Bapak bekerja? Jika belum, hal apa yang membuat tidak nyaman? Untuk memahami pentingnya rasa aman dan nyaman di sekolah, mari simak cerita berikut ini. Sekolah Bhinneka Jaya terletak di daerah rawan gempa karena letaknya yang dekat dengan gunung berapi. Di daerah tersebut juga pernah terjadi gempa yang cukup kencang sehingga merobohkan beberapa bagian gedung sekolah. Berkaca dari hal ini, kepala sekolah, guru, dan staf membentuk tim khusus untuk bersama-sama membuat prosedur mitigasi gempa bumi. Setelah itu, prosedur tersebut disampaikan kepada seluruh warga sekolah dan disimulasikan. Setelah simulasi gempa bumi selesai, kepala sekolah, guru, staf, dan murid-murid melakukan refleksi dengan mencatat hal-hal yang sudah baik dilakukan dan hal yang masih perlu dikembangkan lagi. Simulasi tidak hanya dilakukan sekali saja. Kepala sekolah Bhinneka Jaya menjadwalkan adanya simulasi berkala. Hal ini bertujuan agar seluruh warga sekolah tetap ingat dan tanggap saat ada peringatan gempa. Bapak dan Ibu, rasa aman sangatlah penting agar murid dan guru fokus belajar serta bekerja. Maka dari itu, ancaman seperti kebakaran atau gempa perlu diwaspadai. Oleh karena itu, Sekolah Bhinneka Jaya membentuk tim untuk membuat prosedur tanggap bencana, termasuk langkah-langkah saat gempa, jalur evakuasi, dan kontak darurat. Jangan lupa juga untuk melakukan uji coba di sekolah bersama seluruh warga sekolah secara berkala. Lakukan sesuai dengan prosedur yang telah dipahami bersama dan evaluasi kembali kegiatan yang sudah dilakukan. Selain itu, Sekolah Bhinneka Jaya juga membuat bidang miring di gerbang sekolah dan di depan kelas. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi beberapa murid Sekolah Bhinneka Jaya yang menggunakan kursi roda. Kepala sekolah dan guru juga memastikan bahwa murid-murid yang menggunakan kursi roda menempati kelas di lantai 1 sehingga mereka tidak perlu repot untuk pergi ke lantai atas. Iklim sekolah yang inklusif berarti menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa diterima, dihargai, dan didukung tanpa memandang perbedaan apapun. Hal ini tercermin dari upaya Sekolah Bhinneka Jaya yang berusaha memfasilitasi murid-muridnya yang memiliki hambatan fisik. Namun, perlu diingat juga bahwa sekolah yang inklusif bukan hanya memfasilitasi murid berkebutuhan khusus, tapi juga mengakomodasi kebutuhan semua murid yang beragam. Seperti murid-murid Sekolah Bhinneka Jaya yang sangat beragam dengan suku, ras, dan agama yang berbeda-beda. Hal ini menjadi ciri khas sekaligus tantangan tersendiri bagi Sekolah Bhinneka Jaya. Kepala sekolah dan guru memberikan keleluasaan murid dalam menjalankan ibadahnya di sekolah. Guru-guru mencoba membantu murid dalam mengatur kegiatan belajar agar tidak bertabrakan dengan jam ibadah mereka. Dalam pembelajaran di kelas, guru-guru juga menggunakan contoh kasus dengan latar belakang yang beragam agar murid mendapatkan relevansi dengan keseharian mereka. Guru-guru juga selalu siap membuka ruang diskusi untuk berbicara tentang keberagaman dan isu-isu sosial. Bapak dan Ibu, keberagaman itu meliputi banyak hal seperti agama, ras atau suku, gender, fisik, bahkan kemampuan dan cara pandang. Keragaman ini hendaknya dipahami oleh tiap individu sekolah untuk dapat menciptakan rasa saling menghargai dan melanggengkan budaya inklusif.
seperti yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru di Sekolah Bhinneka Jaya. Membangun sikap positif terhadap keberagaman ini perlu ditumbuhkan dalam keseharian. Jadi Bapak dan Ibu, membangun sekolah yang berkualitas bukan hanya tentang infrastruktur dan prestasi akademik, tetapi juga tentang membangun iklim yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman. Di lingkungan yang aman dan nyaman ini, setiap individu baik murid, guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan lainnya dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam belajar, bekerja, dan berkarya. Bapak dan Ibu, yuk kita ingat-ingat lagi ilustrasi ini. Ada beberapa kriteria penting yang dapat membantu murid memiliki kompetensi dan karakter untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pertama, pentingnya kepemimpinan yang baik untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Lalu, pembelajaran yang berpusat pada murid. Segala keputusan dan pertimbangan yang diambil adalah demi kepentingan yang terbaik untuk murid. Selanjutnya, pendidik perlu berpikir reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi untuk terus mengenali kebutuhan muridnya yang beragam. Terakhir, sekolah yang aman dan nyaman menjadi tempat kepala sekolah, guru, dan murid untuk melakukan semua aktivitas pendidikan. Sama seperti murid yang memiliki keunikan dan potensi masing-masing, setiap sekolah pun memiliki ciri khas dan keunggulannya sendiri. Bentuk dan model sekolah yang berkualitas dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, latar belakang, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Oleh karena itu, wajarlah jika setiap sekolah memiliki kecepatan yang berbeda dalam mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Titik awal dan kemampuan setiap sekolah pun beragam, sehingga perlu diingat bahwa tidak ada satu cara yang cocok untuk semua. Sekolah yang berkualitas juga tidak hanya diukur oleh seberapa tinggi peringkatnya atau seberapa banyak prestasi yang dicapai. Namun, sebuah sekolah yang berkualitas tercermin dalam komitmen bersama untuk terus bergerak maju demi memastikan pendidikan terbaik bagi setiap murid. Jadi, yuk kita wujudkan sekolah yang berkualitas demi masa depan murid-murid kita yang lebih baik.